Bertemu kembali bersama saya Teknisi Gemilang Pratama. Di sini saya akan menjelaskan dampak daripada tingkat pengeliman yang kurang bagus. Seperti ini ya pemirsa, lama-kelamaan mengalami bocor. Jadi untuk mengelim pipa itu sebenarnya di kedua belah pipa yang akan kita sambungkan itu kita beri lem secukupnya, terus baru kita masukkan. Setelah kita masukkan, pinggirnya di sini kita ratakan ya pemirsa, lemnya sampai benar-benar rata, melingkar. Setelah rata, baru kita diamkan minimal 30 menit atau beberapa saat sampai benar-benar lem itu kering ya pemirsa. Jadi kebanyakan orang itu ngelemnya cuma asal, jadi ini pipa menjadi bocor seperti itu. Jadi untuk setelah selesai dilem, kita usahakan jangan langsung nyalakan pompa airnya pemirsa. Jadi apabila lem paralon terkena air sementara dia belum kering sepenuhnya, itu lem bisa langsung mati pemirsa. Apabila lem mati, dampaknya akan seperti ini, mengalami bagian pipa itu bocor ya pemirsa. Nah seperti itu tips dan saran dari saya. Selama saya menjadi teknisi elektronik, saya tidak pernah yang mengalami hal seperti ini ya pemirsa, sangat jarang sekali. Saya tidak pernah mengalami hal yang seperti ini. Pipa yang seperti ini ya pemirsa, ini jangan dianggap sepele ya pemirsa. Jadi kebanyakan orang menganggap jalur air itu sepele seperti ini. Ini sangat berbahaya bagi kesehatan ya pemirsa. Untung ini masih di bagian atas. Jika di bagian bawah, nah seperti ini ya pemirsa, saya setting. Sebentar. Jika posisi ini di bagian bawah, maka air kotor dari luar itu bisa masuk. Sementara jalur pipa ini kalian gunakan untuk minum, makan, dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan penyakit ya pemirsa. Jadi berhati-hatilah dalam penyambungan pipa jika pipa itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya pemirsa. Nah seperti itu. Jadi penyambungan pipa itu benar-benar harus diperhatikan. Ini menggunakan sibel ya pemirsa. Jadi kebanyakan orang kadang menganggap remeh sambungan pipa, lalai dalam pipa itu airnya digunakan untuk apa. Nah seperti itu. Ini bukan saya ya pemirsa yang masang. Ini kebetulan saya lewat di gedung masjid. Jadi sangat sayang sekali, selama saya menjadi teknisi tidak pernah sampai terjadi seperti ini. Andaikan ada itu sangat jarang. Itu pun karena faktor mungkin bagian paralon ada yang mengalami benturan ataupun pecah ya pemirsa. Nah seperti itu. Jadi sambungan pipa yang bagus itu tidak akan mengalami bocor ya pemirsa. Nah seperti ini. Ini lemnya agak kurang rata tapi nggak bocor ya pemirsa. Ini bagian pipanya. Terus kita telusur kembali. Nah seperti ini pemirsa.
sangat kotor sekali. Kok bisa sampai kayak gitu dibiarkan pemirsa? Nah, kita harus benar-benar memperhatikan ya pemirsa, jalur saluran air yang setiap hari kita gunakan. Kita jangan hanya menggunakan, tapi kita harus benar-benar merawatnya juga ya pemirsa. Jadi jalur air seperti ini itu sangat berbahaya bagi kesehatan ya pemirsa. Ini untung masih di atas, cuman kadang ada orang memasang bagian bawah, bocor-bocor dibiarkan. Sementara kalau hujan, posisi sanyonya mati, maka air kotor masuk di dalam sini melalui celah bagian yang bocor. Terus sanyo kalian nyalakan, secara otomatis air kotor itu akan masuk ke dalam tambungan air yang Anda gunakan. Nah, setelah air kotor itu masuk, pasti akan menyebabkan yang namanya penyakit ya pemirsa. Nah, hal seperti ini sangat jarang diterapkan oleh para teknisi ya pemirsa. Bahkan tidak sampai pemikiran segitu. Cuma kalau saya dari dulu menjadi teknisi itu sangat teliti ya pemirsa. Sebab saya memang sekolah jurusan di bidang teknisi elektronik, pendingin maupun di media komputer pemirsa. Jadi saya sudah banyak mendapatkan sertifikat lulus uji di lapangan. Seperti itu ya pemirsa. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe ya pemirsa, supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda semuanya. Inilah kahanan masjid di tempat saya pemirsa. Ini di bagian desa. Saya biasa di kota, cuman untuk beberapa hari ini saya berkunjung ke desa ya pemirsa. Itu bagian instalasi listriknya. Untuk instalasi listriknya seperti itu ya pemirsa. Nah, menggunakan double kWh. Jadi ini untuk jalur sibel, kayaknya dia menggunakan yang sebelah sini ya pemirsa, sebelah situ. Ya, ini ada dua, kayaknya sibel gabung yang sini pemirsa. Sementara untuk yang beban jarang digunakan ataupun lampu-lampu ya, itu menggunakan yang sebelah sini. Ini sudah lama ya pemirsa, sudah lama sekali masjid ini dibangun. Cuman ini milik pribadi ya pemirsa. Masjid ini memang agak besar tapi milik pribadi. Tapi yang punya masjid ini sudah meninggal ya pemirsa. Semoga bisa menjadi amal kebaikan dia selama di dunia dan di akhirat, amin. Inilah kahanan pemirsa. Itu bagian diesel gensetnya pemirsa. Jadi apabila PLN mati, maka warga sini menyalakan daripada diesel ini pemirsa. Mereknya bagus pemirsa, Kubota. Sekian dan terima kasih.